Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat bertemu kembali di LMG Communication Channel. Kita ketemu lagi untuk membahas tentang isu-isu komunikasi. Dan kali ini saya lagi terpikat sama isu-isu komunikasi korporat. Dan kita ingin menggali apa sih bumbu-bumbu yang dipakai dalam membahas komunikasi korporat. Nah, ternyata menarik sekali ya. Saya yakin menarik sekali. So, mari kita elaborasi. Izinkan saya menggunakan alat bantu. Oke. Kajian teoritis atas buku kami ya. Buku yang kami buat Pak Edi Kurnia dan saya tentang salah satu bagian yang membahas tentang komunikasi korporat, teori-teori apa saja. Nah, saat ini saya akan memperkaya dengan kajian tambahan teori apa yang memengaruhi komunikasi korporat. Ya, sebagai overview, teori itu perlu karena dari teori kita bisa membayangkan, memprediksi yang berkaitan dengan kehidupan korporasi, perusahaan, ya. Jadi teori itu bagaikan peta jalan. Dengan kita tahu petanya, kita akan jauh lebih mudah. Nah, teori-teorinya banyak sekali di dalam komunikasi korporat. Tetapi pada saat ini saya akan mengajak untuk melihat teori apa yang memengaruhi komunikasi korporat, ya. Nah, kajian dari Very tentang Corporate Communication System of Managing, dia mengelaborasi di antaranya kajian yang menurut saya menarik adalah dia bilang begini, komunikasi korporat itu bumbunya macam-macam loh. Nggak bisa lepas dari sosiologi, nggak bisa lepas dari linguistik, political science, psychology, economy, management, kemudian government, kemudian anthropology, kemudian philosophy, cybernetics, biology, dan lain sebagainya. Nih, ini memengaruhi. Nah, standpoint dari sini saya akan mengajak untuk melihat, lihat nih, kajian-kajian ilmu-ilmu lainnya memberi warna penting untuk kajian komunikasi. Namun lebih spesifik lagi, komunikasi korporat. Oke. Pertama adalah sosiologi. Sosiologi apa itu? Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang masyarakat dan pengaruhnya. Nah, yang menggali tentang sosiologi pasti ingat nama-nama Auguste Comte, Emile Durkheim, dan lain sebagainya ya. Nah, sosiologi itu membahas tentang relasi sosial di perusahaan misalnya ya. Bagaimana hubungan relasional di perusahaan yang bisa jadi berbasis pada kekeluargaan misalnya begitu. Atau relasi sosial di perusahaan yang berhubungan dengan sesama teman misalnya begitu. Atau hubungan industrial. Kajian tentang hubungan industrial yaitu antara pengusaha dengan pekerja, konflik-konflik yang terjadi di sana, bagaimana mengeratkannya, itu dapat dilihat dari tambahan atau kontribusi ilmu sosiologi terhadap komunikasi korporat, begitu ya. Community relation, CSR, internal relations itu banyak juga dipengaruhi oleh kajian-kajian dari sosiologi terhadap komunikasi korporat. Oke. Kemudian linguistik. Apa itu linguistik? Linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Jadi bahasa, konten pesan,
yang disampaikan oleh korporat kepada stakeholders-nya, kemudian juga komunikasi dengan konsumen perusahaan, promosi melalui gambar, melalui kata-kata, kemudian juga bagaimana mengungkit kepatuhan di dalam internal perusahaan sangat dipengaruhi oleh bahasa. Itu research itu cukup banyak di sana. Jadi dengan elaborasi ini mungkin Anda yang tengah mencari inspirasi untuk melakukan penelitian bisa melihat kajian-kajian lebih dalam tentang komunikasi korporat yang diinspirasi oleh disiplin ilmu lainnya. Pemimpin perusahaan misalnya ya, dia perlu memiliki bahasa motivasi. Researchnya Mayfield ya, Mayfield yang membahas tentang teori bahasa motivasi misalnya begitu ya. Dia bilang bahwa seorang pemimpin perlu punya kemampuan dalam memilih bahasa yang merefleksikan meaning language misalnya begitu ya. Bahasa-bahasa terkait dengan visi, terkait dengan tujuan yang mengarahkan anak buahnya, ini nih kita mau ke sini nih. Atau juga membahas tentang pesan-pesan yang memberikan arahan. Ayo lakukan ini, kita bakal mengerjakan ini gitu ya. Yang tadi meaning making, yang kedua adalah arah-arah harusnya seperti apa ya. Things to do. Yang ketiga adalah empathetic words misalnya begitu ya, bahasa-bahasa empati itu perlu dimiliki oleh pimpinan perusahaan. Bahasa adalah kekuasaan. Nah, jadi symbolic instrument to power itu juga kombinasi yang dapat dimanfaatkan di dalam komunikasi korporat yang diinspirasi oleh linguistik. Riset misalnya, komunikasi dengan berbahasa efektif dapat meningkatkan kinerja. Nah, ya, kajian-kajian dari Pierre Bourdieu juga menarik ya. Dia membahas tentang bagaimana keterampilan berbahasa atau symbolic instruments tadi, begitu ya. Atau komponen bahasa dalam komunikasi bisnis misalnya begitu ya. Struktur logis, menciptakan kreativitas, kemudian juga jargon-jargon, hambatan-hambatan semantik di dalam perusahaan, kemudian bagaimana perusahaan masuk ke lingkungan global, dia harus memiliki keterampilan dalam berbahasa. Promosi, branding, marketing, nggak lepas dari bahasa. Dan ini berhubungan sama komunikasi korporat. Kemudian ilmu politik. Di mana hubungannya ilmu politik? Ilmu politik berkenaan dengan proses pembentukan, pembagian kekuasaan di dalam masyarakat atau proses pengambilan keputusan misalnya begitu ya. Sangat erat dengan komunikasi. Atau juga misalnya government relations, nanti ilmu politik akan berhubungan sama government relations juga ya, sama government ya. Kemudian perusahaan cenderung punya koneksi-koneksi politik misalnya begitu. Kajian-kajian itu sangat sepertinya saya harus sudahi dulu karena ada kendala teknis. So I stop here at the moment ya. Sebentar.